Alhamdulillah para pendengar, para santri, untuk melanjutkan dari kaset yang berjudul Gila Berjamaah pada hari ini tanggal 18 Maret 2022 akan saya mudahkan kalian mempelajari tentang kehidupan yang benar-benar hidup, dalam artian yang dimaksud guru untuk mempersiapkan kehidupan dan peradaban yang akan datang, terutama generasi muda, terutama kelak anak-anak dan cucu kita. Dimulai dari mana? Satu contoh tadi sudah diulas oleh guru di video yang dijudul Gila Berjamaah. Saya ulas sedikit kembali. Tatkala di dalam pemikiran manusia, indera yang dirahmatkan Tuhan kepada kita tidak mampu mendeteksi dan tidak mampu untuk mengambil keputusan karena tidak bisa ada objeknya. Rusaklah otak manusia itu. Yang jadi pertanyaan, para pemimpin kita, para pejabat kita, para ulama, para aulia, orang-orang yang kita percaya mengatur umat, mengatur bangsa dan bernegara. Mereka paling tidak usia paling sekarang kurang lebih 70-80 tahun. Sedangkan mereka, beliau-beliau lahir, cara berpikir itu sudah ada yang ditinggali kitab-kitab orang terdahulu dan belum mampu dibuka dan belum mampu dipecahkan. Artinya orang-orang dan kita semua atau Anda semua, pemikiran Anda sejak kecil sudah tidak bisa mempunyai pemikiran yang rasional. Karena kitab yang ditinggalkan itu semua dalam kekonyolan. Sehingga apapun yang kalian pelajari, apapun yang kalian dengarkan, pasti kalian akan mendapatkan pembelajaran dan pemahaman yang sama dengan orang-orang yang dalam kebodohan. Untuk membuka itu, semoga pada hari ini dari kebodohan, kesesatan 1400 tahun kurang lebih, coba guru semoga bisa membuka, mengajak para umat terutama generasi muda untuk menyiapkan kehidupan yang lebih akurat, yang lebih pasti. Saya mulai bismillah dengan pemahaman kata syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Karena bahasa ini sudah ditelan dan sangat umum di kalangan satu orang-orang yang beragama Islam, dua orang-orang yang berkecenderungan identik dengan ilmu-ilmu ketuhanan. Agar Anda memahami, agar lebih pemahaman yang tepat, biar tidak salah lagi dan tidak terjerumus di tempat-tempat perguruan dan tempat-tempat pondok-pondok yang tersesat itu. Coba diterangkan guru dengan tepat. Yang disebut dengan 4 tahapan adalah syariat, thariqat, hakikat, makrifat. 4 bahasa itu menerangkan setiap tujuan gerak tubuh manusia. Intinya di situ. Jangan diasumsikan kalau mengenai tentang syariat, thariqat, hakikat, makrifat identik dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, akan menjadi walinya, akan mendapat sesuatu dari langit, bukan. Karena tidak ada yang menjelaskan 1400 tahun sehingga umat masyarakat terjebak oleh asumsinya masing-masing. Satu contoh yang dimaksud syariat itu apa? Syariat adalah bahasa dari Jawa. Syariat itu sarinya tekad. Sarinya tekad itu dalam bahasa Jawa itu kerentek. Jadi dari niat sudah mulai berjalan. Itulah yang dikatakan syariat, sarinya tekad. Jadi dari hati sudah mulai bergerak. Itulah yang dikatakan syariat. Dalam pemahaman yang lebih jelas, bentuk otentik gerak tubuh mau mengarah kemana, itulah yang dikatakan syariat. Thariqat dalam arti pemahaman, tirakat. Tirakat adalah membentuk suatu tujuan atau garis.
atau rancangan yang akan dilalui. Itulah yang disebut thariqat. Makanya disebut jalan. Jalan yang akan dilalui dari syariatnya. Tatkala jalan engkau lalui dengan syariatmu, kalian akan mendapatkan hakikat apa yang kalian tuju. Nah, tatkala dari apa yang Anda lakukan sudah berhasil dari tujuan, akan membentuk hasil yang baru atau menerangkan apa yang akan terjadi. Yang dimaksud makrifat itu bahasa Jawa kuno, artinya marifat, dimaknai melihat atau mengetahui setelah adanya hakikat. Satu contoh, orang masak nasi. Nah, orang masak nasi, syariatnya ya ambil beras, dikasih air. Nah, tatkala dikasih air, dicuci dengan bersih, dimasukkan di magicom, dilakukan sesuai cara atau aturannya. Itulah yang disebut syariat dan thariqatnya. Tatkala sudah matang, nah itu yang dikatakan hakikatnya. Tatkala sudah dikeluarkan dari magicom, pemikiran manusia dan indera yang dikatakan makrifat mata mampu mengetahui kalau dimasak tadi itu baik, kalian akan tahu ini nanti dimakan itu enak dan nyaman. Tatkala Anda penglihatanmu yang disebut makrifat, tahu yang kalian masak itu keras atau berwarna tidak baik atau banyak batunya, banyak kerikilnya, makrifat yang dimaksud penglihatanmu, Anda tahu itu kalau dimakan itu tidak enak. Artinya yang dimaksud dengan syariat, thariqat, hakikat makrifat itu menerangkan gerak apapun yang dilakukan manusia di alam nyata ini. Semoga dengan penjelasan semacam ini, para pendengar, kalian tidak terjebak oleh organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah. Karena banyak manusia terjebak, terobsesi janji-janji. Ada ma'rifatullah, ada hakikatullah, ada syariatullah. Kalian hanya terjebak oleh bahasa-bahasa. Kalau tidak percaya, cek dan buktikan. Orang-orang atau manusia yang katanya sudah bermakrifat billah, ma'rifatullah, lihat apa bedanya dengan orang yang dalam kebodohan. Apa bedanya guru dan muridnya? Semua tidak ada bedanya. Sang pengajar pun berdoa minta kepada Tuhan pun tidak pernah diwujudkan dan tidak pernah menjadi kenyataan. Lah mengapa Anda kok masih percaya dengan ilmu-ilmu hakikat makrifat yang menjanjikan 1000 harapan? Semoga dengan penjelasan ini para pendengar tidak terjebak berkelompok atas nama makrifat. Sebenarnya itu adalah penyesatan dan penipuan, karena itu sudah 1000 tahun sehingga tidak adalah manusia yang mengerti. Dan untuk nasihat para saudara-saudara khususnya bangsa Indonesia yang mempercayai dengan aliran-aliran yang macam-macam, agar kalian terselamatkan. Satu contoh, karena pemahaman yang tidak paham, karena terobsesi dengan janji-janji, ada katanya dalam kitab manunggaling Gusti karo kawula, dengan cara metode yang sangat menyakitkan, memakan waktu dan biaya bertahun-tahun. Apa yang kalian dapat dari tempat-tempat ritual spiritual yang disebut makrifat, yang disebut hakikat, yang disebut apapun manunggal Gusti dan kawula, itu maunya apa? Kalian hanya terjebak oleh pemikiranmu, oleh asumsimu, oleh asumsi guru-gurumu. Yang disebut manunggaling Gusti karo kawula, kalian sejak lahir Tuhan itu sudah menyatu dalam bentuk tubuhmu. Kalian mau apa lagi? Kalian akan menyatu lagi kemana? Karena pemahaman yang salah, hanya terobsesi seakan-akan Anda menjadi orang yang derajat muttaqin, dekat dengan Tuhan.
Makanya saya harapkan untuk generasi muda jangan terjebak dengan pemahaman semacam itu. Masa depanmu ke depan, tanggung jawabmu banyak, agar tidak lama-lama terjebak dari ajaran seperti itu. Ada lagi yang dalam pemahaman yang lain. Ada yang disebut ikut-ikut ajaran Tao. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Anak kecil pun juga bisa berucap seperti itu. Terus yang dimaksud kosong dan isi itu apa? Itu pun tidak mampu untuk didengarkan. Meskipun yang menerangkan itu hanya bisa menerangkan. Lihatlah yang menerangkan. Apa yang dimiliki. Kredibilitas apa yang dimampui. Dengarkan para jamaah, khususnya bangsa Indonesia, yang mampu menggunakan akal dan pikiranmu. Semoga kalian terlepas dari jeratan-jeratan semacam itu. Semoga pemahaman ini membawa hikmah kepadamu, wahai generasi muda. Assalamualaikum.